Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Nurjana, mahasiswa STI STMB Bandung, kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Rasul. Sebelum kita membahas Ma'rifatul Rasul, kita perlu tahu kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Kholik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kholik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Dengan itu, maka kita harus mengikuti petunjuk Rasul. Akhlak Rasul yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang direhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Dengan kita mengikuti petunjuk dari Rasul, maka ibadah yang kita lakukan disebut dengan ibadah shahih, yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'riful Rasul. Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 75, yang artinya, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Rasul memiliki dua fungsi, yaitu membawa risalah dan menjadi suri tauladan. Ciri-ciri Rasul. Rasul memiliki sifat asasiyah. Rasul memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita kedatangannya Rasul diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan. Hasil yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal. Makanatul Rasul, yaitu kedudukan Rasul. 1. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga menjalani segala aktivitas manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. 2. As-sunnah. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak, karena bukan sesuatu yang wajib. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat,
petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. 3. Rasul minal mursalin. Rasul di antara rasul-rasul. Muhammad seperti rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 144, yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelum telah berlalu beberapa rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Sifat-sifat Rasul diantaranya al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Asyidku, jujur. Al-fatonah, cerdas. Al-amanah, terpercaya. At-tabligh, menyampaikan risalah. Al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasul memiliki 2 tugas. Tugas yang pertama adalah hamilu risalatid dakwah, mengemban risalah dakwah. Dalam menjalankan tugas ini, Rasulullah melakukan beberapa aktivitas, yaitu dengan melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta. Selanjutnya, Rasulullah membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, Rasulullah bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah, yaitu pedoman kehidupan. Rasulullah melakukan at-tarbiyah, pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun, pengarahan, dan nasihatun, nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Tugas yang kedua yaitu ikamatu dinillah, yaitu menegakkan agama Allah. Dengan ini, maka Rasulullah melakukan ikamatul khilafah, yaitu menegakkan khilafah. Rasulullah juga melakukan bina'ur rijal, yaitu membina kader, yang menjadi kekuatan inti sebagai estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Selanjutnya, Rasulullah menggariskan minhajud dakwah, yaitu metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan tugasnya tersebut dengan sangat luar biasa, hingga cahaya Islam menebar ke seluruh penjuru bumi, menerangi kegelapan yang menyesatkan manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.